Mau percaya kalau ada orang TK kemudian mengkritik profesor? Tinggalkan aja. Tahu jangkrik nggak? Jangkrik dikasih mic, dikasih salon gede. Paham ya? Orang yang nggak tahu dipikir ada raksasa ini, suaranya keras. Tapi kalau orang sudah tahu suara itu, jangkrik itu cuma dipakai salon yang keras gitu loh. Paham ya? Nah, begitu juga ada orang bukan bernilai, orang biasa pakai medsos jadi koyok seperti gede, padahal pengajiannya orang 3 orang 4 nggak dikenal hatta di kampungnya. Paham ya? Seperti gede, tapi orang yang tahu ini bukan ilmiah, ini jangkrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progres 79. Sahabat subhansa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas masalah habaib di Indonesia, dan kali ini ada video dari Habib Taufik Asgaf yang cukup unik, menarik, tetapi bakal juga membuat kita ini ngakak ya. Setelah hiruk pikuk masalah habaib ini betul-betul mengelinding ya, begitu menyita perhatian publik ya, dan upaya-upaya untuk kemudian diskusi secara ilmiah itu tidak terjadi, di mana pihak Rabita juga tidak memediasi upaya-upaya itu. Dan kali ini Habib Taufik akhirnya angkat bicara. Dia pun muncul memberikan respon terkait dengan fenomena ya kisru masalah habaib ini. Tetapi apa tanggapan Habib Taufik Asgaf? Ya, kita nantikan bahwa Habib Taufik ini kasih keluar jurusnya ya, jurus pamungkasnya yang bakal bisa menyudahi ya polemik habaib atau kisru para habaib. Sebagai ketua Rabita Alawiyah tentu memang dia adalah representatif ya dari para habaib, karena organisasi ini memayungi ya kalangan habaib dalam pencatatan nasab. Tetapi kemunculan Habib Taufik ini ya, kita menunggu sebenarnya bahwa dia akan mengajak ya siapapun yang kemudian mempersoalkan nasab Alawi ini, entah itu Kiai Imaduddin Usman, Gus Puat, maupun misalnya Kiai Nur Ihya yang sering mempertanyakan. Kita menunggu sebenarnya dia mengajak untuk kemudian berdialog. Kita berharap sebenarnya dia mengundang ke markas Rabita Alawiyah, markas besar Rabita Alawiyah, untuk mendiskusikan ini secara arif dan bijaksana sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan ya, seperti tradisi para ulama ketika ada satu persoalan kemudian akan dibahas dan didiskusikan. Tetapi ternyata apa respon daripada Habib Taufik Asgaf ini? Seperti apa jurus yang dikeluarkan oleh Habib Taufik Asgaf ini yang membuat kita geleng-geleng kepala. Seperti apa? Ya, kita coba simak dulu sama-sama. Adapun untuk yang nasab daripada Ubaidillah yang dibahas ini, itu udah jelas. Ini cari popularitas saja. Nah, siapa orang ini dan siapa orang-orang dulu. Ya, ngajak debat ada di mana, di medsos. Siapa yang mau berdebat? Itu belajar berdebat. Itu belajar. Jadi begini, kalau berbicara masalah fikih itu harus orang menguasai muasai fikih, usul fikih, qawaid fikih. Kalau berbicara masalah hadis itu harus tahu ilmu hadis, usul hadis dan lainnya. Itu harus tahu dulu. Kalau nasab juga begitu, harus tahu qawaidnya. Nah, kalau nggak tahu qawaidnya nasab, nggak disebutkan ada di kitab ini. Misalnya, qawaidnya kita di kitab nasab gimana? Nah, karena itu, kalau ketika orang yang nggak ngerti berkomentar, udah khotobahu jahil mabalu salah, nggak usah diladeni, nggak bisa pikiran. Mau percaya kalau ada orang BK kemudian mengkritik profesor? Nah, ini jurus dari Habib Taufik Asgaf yang merespon fenomena kisru masalah habaib ini. Ternyata bahwa hal yang kita nantikan ya, bahwa dia akan mengajak ataupun memediasi dialog ya terhadap orang-orang yang selama ini masih mempertanyakan nasab yang menurutnya itu sudah terang, malah justru yang terjadi adalah seolah-olah Habib Taufik ini ya meremehkan ya, bahkan
ya dia menganalogikan bahwa ya katanya seperti anak TK yang mengkritik profesor, mau percaya orang begitu ya, mau percaya. Ini kan logika yang menurut kita ini logika yang tidak pas untuk kemudian diungkap. Dia juga menganggap bahwa orang yang mempersoalkan nasab Ba'lawi yang menurutnya sudah terang ini adalah orang yang tidak tahu ilmu nasab, orang yang pengetahuannya masih sedikit ya, atau alias bodoh lah ya. Tetapi menurut saya bahwa kalaupun dia menganggap itu seperti anak TK ya, yang melawan profesor, maka ini harus diuji loh ya, harus diuji. Mari diuji untuk membuktikan bahwa jangan sampai orang yang dianggap anak TK itu orang yang memiliki pikiran-pikiran yang besar, dan jangan sampai orang yang mengaku profesor atau dianggap profesor tetapi pikiran-pikirannya ya tidak bisa membantah dari pikiran-pikiran anak TK. Dengarkan bagaimana ajaran mereka, ikuti, maka kamu akan menjadi orang selamat. Ini pasar ini. Di HP ini pasar, semua orang berkomentar, semua orang jualan di situ. Yang jualan sayur, yang jualan ikan, yang jualan macam-macam ada di situ. Kamu kalau masuk pasar, kamu beli yang penting, paham ya? Oh, saya mau masak, ya beli. Oh, masak ini, beli ini, keluar. Tapi kalau semua yang ada di situ kamu ladeni, nggak habis, pusing, akhirnya nggak bisa kamu nikmati apa-apa hidup ini. Yang ada di sini kamu lihat semuanya, percuma. Menurutnya bahwa ya mereka itu kan ya hanya suara-suara kecil yang menurutnya pengajiannya ya sedikit, tetapi karena medsos ya itu kemudian yang membesarkan mereka, akhirnya kemudian besar kedengarannya di ruang-ruang publik. Nah itu yang Habib Taufik sehingga dia tidak mau meladeni. Tetapi menurut saya itu hal yang tidak tepat, itu hal yang kurang bijak. Tidak mau menanggapi dan memandang enteng, meremehkan, itu bukan sesuatu tipe seorang ulama. Seharusnya dia harus mau memfasilitasi diskusi itu biar ini berada dalam sebuah diskusi para intelektual, para alim, para ulama, tidak terus-menerus di ruang-ruang publik. Nah, jika begini terus, maka ini pasti akan terus berjalan. Orang terus akan mempertanyakan, karena tidak ada upaya untuk kemudian memediasi. Dan jangan dikira bahwa penelitian Kiai Imanuddin Utsman ini mungkin orang menganggapnya itu ecek-ecek, tetapi bagi kita itu adalah sebuah permata yang tertimbun ya selama ratusan tahun yang kemudian muncul ke permukaan. Dan ini tentu ya mau tidak mau harus diuji bagi mereka yang kemudian mencoba membantah ya Kiai Imanuddin Utsman. Bagi yang membantah harusnya ya dilakukan dialog atau paling tidak tulisan yang sepadan, bukan hanya statement-statement yang sifatnya ya itu meledek dan sebagainya, menganggap bahwa itu kan cari popularitas, itu kan tidak objektif, itu tidak ilmiah, itu bukan jadi sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama. Nah, kita hanya berharap sebenarnya bahwa ini akan selesai di dialog ya, di forum ilmiah, di forum akademik, biar semua kemudian menjadi terang dan kita ini tercerahkan. Bukan justru ada jurus yang itu orang akan menilainya bahwa ini kan jurus ngeles saja, itu akhirnya akan membuat tanggapan-tanggapan yang ini tidak akan berkesudahan. Harapan kita ya nanti ya harus ada dialog ilmiah yang bisa menyudahi kisruh masalah habaib ini. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.